Sudah bisa dilihat PowerPoint-nya? Sudah bisa dilihat, Mbak? Oke, sudah dok. Sudah terlihat dok. Terima kasih. Kita akan memulai sharing pada teman-teman sekalian. Terkait COVID-19, dan kita tahu COVID itu kepanjangannya Coronavirus Disease 2019. Dan kita sudah sama-sama tahu apa sih yang terjadi. Tanggal 29 Desember di Wuhan, Cina ditemukan 5 kasus yang mempunyai kemiripan, pasiennya demam, batuk, sesak, dan masuk IGD. Seandainya telat 2 hari aja dari 29 Desember jadi 1 Januari 2020, namanya COVID-20. Dan karena tanggal 29 Desember tahun 2019, makanya namanya jadi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Dan kita tahu 13 Januari adalah kasus pertama di luar Cina ditemukannya kasus ini, yaitu virus flu Wuhan ini. Tanggal 13 Januari itu kita belum mengetahui itu sebagai COVID-19, namanya masih flu Wuhan. Dan di tanggal 11 Maret tahun 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Dan tanggal 2 Maret 2020 adalah kasus pertama di Indonesia. Dan di Provinsi Riau kemudian 16 hari kemudian ditemukan kasus pertama, yaitu Tuan MM yang berasal dari klaster jemaah tabligh dari yang bepergian dari Malaysia. Sedikit mengulas mengenai transmisi. Inilah pentingnya kenapa COVID-19 ini menjadi pandemi. Karena dia bisa menular dari orang ke orang dengan cara yang sangat sederhana, yaitu droplet, kemudian aerosol, kemudian vomit. Vomit ini adalah kontak. Jadi droplet itu percikan dahak ataupun bersin ataupun batuk gitu ya. Kemudian transmisi udara, aerosol, ini yang sekarang kita khawatirkan dengan varian Delta ini. Dia sangat gampang menular lewat udara. Kemudian transmisi vomit, yaitu menular lewat kontak langsung. Kalau kita memegang suatu permukaan benda yang di permukaan tersebut ada virus COVID-19, kemudian kita mengusapnya, kemudian kena ke hidung atau ke mulut kita akan bisa kena COVID-19. Manifestasi klinisnya ini menjadi hal yang menjadi masalah yang sangat-sangat rumit di masyarakat, karena memang range jarak antara yang tidak bergejala sama sekali sampai yang meninggal jauh sekali, sehingga masyarakat bingung. Ada pasien yang kena COVID tapi dia bisa nggak ada masalah, dia bisa beraktivitas, dia kelihatan sehat-sehat saja. Tapi di satu sisi, kalau yang kena COVID adalah orang tua atau dengan komorbid, dia bisa langsung jatuh ke fase yang kritis. Ini pagi ini saja, mohon maaf saya langsung karena saya melakukan webinar-nya dari rumah sakit, karena memang saya dalam fase tugas pada pagi ini. Per pagi ini saja kita udah terpaksa menyelenggarakan 2 jenazah, barusan 2 jenazah kita selenggarakan di sini. Di malam ada 2 lagi. Ini memang luar biasa crowdednya hari ini. Kita tahu kondisi jumlah keterisian ruang isolasi di Provinsi Riau, terutama Kota Pekanbaru, sudah hampir lebih 70% dan hampir mencapai 80% dengan keterisian ICU 100%. Bapak Ibu sekalian, manifestasi klinisnya sangat-sangat bervariasi, dan seperti tadi Dokter jadi menyampaikan tadi, begitu banyak variasinya, sehingga sebenarnya dia seperti great imitator. Dia bisa menyerupai apa saja. Orang sakit perut dikit, ternyata COVID. Orang sakit kepala, lemes, COVID. Orang demam, COVID. Orang batuk-batuk, COVID. Orang kehilangan penciuman, COVID. Sehingga inilah yang kesulitan buat kita menyampaikan informasi ke masyarakat. Sehingga kesannya masyarakat menganggap, loh ini ada yang di COVID kan. Loh ini kan orang tua saya gagal jantung. Orang tua saya kan stroke. Loh kok jadi COVID? Ini pemahaman seperti ini yang kadang-kadang sulit untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Dan pemahaman seperti ini tidak semuanya bisa menerima, terutama orang-orang yang kondisinya sedang
bersedih, sedang berduka, karena orang tua atau keluarga yang sakit atau meninggal, jadi tantangan buat kita semua. Gejalanya bisa ringan, sedang, berat, ataupun kritis. Nah, ini juga menjadi dasar kenapa orang harus isolasi selama kurang lebih 14 hari. Karena di dalam waktu 14 hari, virus itu akan mati sendiri. Saya selalu menyampaikan edukasinya ke masyarakat seperti ini. Virus adalah makhluk hidup karena dia ada untayan RNA di sana. Semua yang hidup pasti akan mati. Kita manusia umurnya 60-70 tahun rata-rata, mungkin kita akan meninggal. Ada manusia yang 100 tahun, tapi tidak banyak, 1-2 orang. Nah, virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 juga sama. Dia mempunyai masa tahan hidup umurnya itu antara 2 minggu sampai 3 minggu, tetapi rata-rata di 2 minggu. Makanya seseorang sesudah terkonfirmasi COVID-19, terkonfirmasi positif, dia harus menjalani isolasi, walaupun dia nggak bergejala. Supaya virusnya nanti mati sendiri dan dia tidak bertransmisi ke orang lain, tidak menularkan ke orang lain yang berisiko tinggi, yang bisa menyebabkan orang tersebut meninggal. Adakah virus itu yang bisa sampai 21 hari? Ada. Tapi nggak banyak, sama kayak manusia yang 100 tahun tadi umurnya. Jadi virusnya sudah lemah, sama kayak manusia umur 100 tahun, nggak bisa lari, nggak bisa ngapa-ngapain. Ini nggak usah dikhawatirkan. Nah, makanya sebenarnya kuncinya cuma satu sebenarnya. Kalau kita mau menghilangkan COVID-19 dari Indonesia atau provinsi lain, kita diam. Karena virus nggak bisa jalan sendiri. Nggak bisa virusnya jalan-jalan gitu, nggak bisa. Virus bisa bergerak kalau manusia sebagai inangnya membawa, berjalan, melakukan mobilitas, berkerumun. Itu baru dia pindah-pindah. Jadi kuncinya cuma satu, kalau kita memang benar-benar bisa menahan diri untuk tidak kemana-mana dalam waktu 10 sampai 14 hari saja, nggak usah 14 hari, 10 hari saja, aku yakin saya kasusnya akan langsung turun. Cuman kan sekarang permasalahannya pemerintah harus menyeimbangkan antara masalah ekonomi dan kesehatan. Ekonomi dan kesehatan tidak akan pernah bisa bersalaman. Karena kesehatan yang baik pasti akan membutuhkan jumlah pengorbanan ekonomi yang juga banyak. Nah, kita lihat sekarang update kasus di Indonesia. Ini kemarin kasus di kita itu 3,3 juta. Tadi saya sudah sampaikan tanggal 2 Maret tahun lalu, 1 tahun 3 bulan yang lalu, kasus pertama di Indonesia. Dalam waktu 1 tahun sampai 3 bulan terjadi peningkatan dari 1 menjadi 3,3 juta kasus. Dengan jumlah kematian 90.000. 90.000 itu banyak, sangat banyak. Jadi kalau masih ada orang yang nggak percaya, bayangkan kalau kita memenuhi stadion utama Senayan itu jumlah kapasitasnya bisa 80 sampai 90.000 penonton. Itu semuanya kena bom, meninggal semua. Nah, ini kejadian di Indonesia. Dan kalau kita lihat di Provinsi Riau ini luar biasa. Provinsi Riau menjadi sorotan untuk di daerah Sumatera karena jumlah kasusnya paling banyak. Di konfirmasi yang terakhir kemarin itu jumlah kasusnya hampir 100.000 dan kemungkinan besar dan kemungkinan ya dengan kondisi seperti ini minggu depan kita akan sudah melebihi 100.000 kasus. Dan kasus aktifnya sekarang kurang lebih 12.000. Jadi saat ini di Provinsi Riau ada 12.000 orang terkonfirmasi COVID, baik yang melakukan isolasi mandiri maupun di rumah sakit. Dan jumlah kematiannya adalah 2.544, itu 2,66%. Cuma ini kan data resmi. Kalau kita ngomong data nggak resmi, kalau hemat saya, hemat orang bodoh yang nggak terlalu memahami statistik dengan varian Delta dan kondisi kedisiplinan kita memakai masker, hitungannya kali 4 aja semua. Kasus meninggal kali 4, kasus positifnya kali 4, nah itu kondisi sekarang. Dan jumlah, dan kita tahu positivity rate itu 31,07%. Artinya dari 100 orang yang diperiksa swabnya, itu akan ketemu 30-an orang yang akan positif. Tetapi kita bersyukur di Provinsi Riau, karena sejak awal bulan Maret tahun 2020, kami dengan pemerintah Provinsi Riau sudah memberikan suatu kebijakan yang menurut
hemat kami sangat membantu pada kondisi sekarang. Kondisi sekarang artinya maksudnya seluruh rumah sakit di Provinsi Riau, 48 rumah sakit di Provinsi Riau harus bisa dan mau dan mampu menangani pasien COVID. Nah, ada beberapa daerah di Indonesia yang ternyata tidak semua rumah sakit yang bisa menangani COVID dan mau dan mampu dan diberikan SK untuk menangani COVID. Dan ini akan menjadi susah masyarakat karena keterbatasan ruang isolasi. Dan ini menjadi hal yang Bapak Ibu bisa sadari sendiri mungkin. Kalau Bapak Ibu sadari, kalau yang kita lihat bulan Maret ini saya ambil yang tahun lalu, tahun 2020. Begitu kasus pertama positif, jumlah kasusnya dikit, tapi ketakutannya luar biasa. Jalanan ini kosong, orang takut semua. Tetapi sekarang, coba aja lihat yang bulan Juni tahun ini. Pasiennya 1.600, 2.000 sehari di Provinsi Riau. Orang santai aja, kayak nggak ada apa-apa. Nah, hal ini memang menjadi suatu kontradiksi sebagai seorang orang yang mempunyai pengetahuan, logika, rasionalitas. Kita harus melihat ini dengan kacamata yang rasional dan jelas. Saya sejauh ini sejak kasusnya meningkat dengan tajam ya, saya nggak ada lagi berkerumun, nggak pernah lagi menghadiri undangan-undangan pernikahan, sholat tetap di rumah, sholat Jumat pun saya di rumah karena saya khawatir kondisi seperti ini, karena kita tahu ininya. Dan hampir setiap hari saya melihat dan menangani pasien COVID yang sampai meninggal. Ini rasanya merusak jiwa. Jadi tiap hari, apalagi dengan kondisi sekarang, saya harus memilih siapa yang bisa masuk ICU. Saya harus memilih siapa yang kemungkinan besar akan hidup kalau di ICU. Ini sangat-sangat merusak jiwa sebagai seorang petugas kesehatan. Kita harus memilih. Ini si A umurnya 80 tahun, si B 40 tahun, dua-duanya perlu ICU. Siapa kira-kira yang didahulukan? Yang jadi sangat-sangat problem buat kita saat ini. Nah, kita tahu tadi grafiknya sudah dijelaskan oleh Pak Dede tadi, ada eksponensial yang luar biasa, 100.000, 200.000, 300.000, 400, sampai nanti berapa juta, walau jauh ini kalau kita tetap tidak mempunyai komitmen yang kuat, akan menjadi seperti ini. Dan kita tahu kenapa ini terjadi, kenapa puncak kedua, dan kita tahu, saya selalu menyampaikan, di dalam sejarahnya pandemi tidak pernah ada puncaknya satu. Jadi kalau ada orang yang berpikir, wah kita udah melewati puncak bulan Januari tahun lalu, tidak ada pandemi yang puncaknya satu. Di Spanyol masuk hal-hal pandemi-pandemi yang lain, puncaknya lebih dari satu. Dan ini akan terus meningkat. Kenapa akan meningkat terus? Karena kita tahu protokol kesehatan kita itu kebanyakan cuma di retorika. Banyak yang tidak menjalankan dengan aksi yang sebenar-benarnya, termasuk pemangku kebijakan sendiri. Tidak memberikan contoh yang semestinya. Dia ngomong, dia harus ini bla bla bla, tapi tiba-tiba di luar dia melakukan tindakan-tindakan atau kegiatan yang sebenarnya menyalahi apa yang dia sampaikan. Yang kedua, masuknya varian-varian baru. Dan kita tahu namanya virus pasti akan bermutasi. Kenapa dia pasti bermutasi? Karena jumlah populasinya banyak. Nah, bagaimana cara menghilangkan mutasi pada virus? Jumlahnya harus dikurangi. Jadi jumlah virusnya harus dikurangi. Jumlah orang yang terkonfirmasi harus dikurangi. Maka tidak akan terjadi mutasi. Jadi apa yang perlu buat? Kita sudah mengalami mutasi Delta terutama. Dan kita tahu Delta ini luar biasa. Satu pasien bisa mentransmisi 8-10 orang baru. Dan kita juga tahu cakupan vaksinasi kita luar biasa kacau balau. Dan ini varian Delta sebenarnya jauh lebih tinggi dibandingkan yang Alpha, apalagi dibandingkan yang Wuhan original. Dan kita tahu varian Delta itu meningkatkan luar biasa jumlah kasus rawat inap. Dan kita di Provinsi Riau secara laboratorium belum ada varian Delta. Secara laboratorium. Karena hasil pemeriksaan kita yang kita kirim ke Litbangkes, karena kita tak punya alat pemeriksaan mutasi di Provinsi Riau, sejauh ini belum ada laporannya, karena kita yang kirim ke sana itu cuma sampling saja.
Tapi melihat kondisi sekarang, aku yakin saya 100% ini semuanya delta, seperti tadi disampaikan Pak Didi tadi. Dan vaksin, kita juga bisa lihat bagaimana begitu berkembangnya hoax yang luar biasa dari awal. Mulai masalah konspirasi, oh ini Cina punya nih, kita dibikin, ada yang dimasukkan macam-macam lah ke dalam, ada yang macam-macam. Dan saya hampir setiap hari harus meluruskan hal-hal seperti itu. Baik yang bertanya itu, kadang-kadang yang bertanya itu orang yang terdidik. Ada dokter, ada spesialis, ada profesor, ada doktor, gitu ya. Masih ada hal-hal seperti ini. Malah yang celakanya, orang-orang yang kita pikir berpendidikan malah melakukan misinformasi, misleading informasi di masyarakat. Seperti kemarin ada dokter Lois itu. Menurut saya itu suatu menurut saya nggak bisa dimaafkan orang yang seperti itu. Dan kita tahu efektivitas Sinovac memang tidak sebaik vaksin-vaksin yang lain, seperti Astra, Moderna, Johnson, ataupun Pfizer. Tetapi kondisi sekarang, saya bersyukur pemerintah bulan Agustus tahun lalu bisa bernegosiasi dengan pemerintah Cina. Seandainya kita terlambat bernegosiasi, kemungkinan besar kita tidak akan dapatkan Sinovac. Apalagi Astra, apalagi Pfizer. Pertanyaannya loh, kenapa sih pemerintah nggak minta Pfizer dari awal, atau Astra, atau Moderna? Saya selalu bikin gambaran seperti ini. Kalau di rumah saya, anak saya, istri saya, kelaparan, orang tua saya kelaparan. Tetangga saya juga kelaparan sama. Siapa yang harus saya bantu duluan? Tentu anak saya dulu. Nah, sama kayak vaksin Pfizer ini, atau Moderna, yang produksi Amerika dan Eropa untuk Astra. Tentu dia lengkapi punya dia dulu. Dia penuhi kebutuhan masyarakatnya dulu, baru diberikan ke orang lain. Jadi kita nggak boleh serta-merta, oh kenapa nggak Pfizer aja, kenapa nggak. Sekarang bersyukur sudah ada vaksin. Sudah ada vaksin, lakukanlah vaksinasi. Dan kami juga melihat luar biasa bukti vaksin. Saya punya data pribadi yang saya punya. Ada 164 tenaga kesehatan yang terkena COVID dari bulan Januari tahun 2021 sampai bulan Mei tahun 2021. Bulan Mei, Januari sampai Mei. Dari 164 tenaga kesehatan yang kena COVID, itu hampir semuanya divaksin. Ada yang nggak divaksin. Nah, dari 164 yang kena COVID itu, ada 6 orang yang meninggal. Dari data saya, 5 orang dokter, 1 orang analis laboratorium. 6 yang meninggal ini ternyata tidak pernah mendapatkan vaksin dengan berbagai alasan. Artinya ternyata benar, vaksin mencegah terjadinya kematian. Walaupun kena COVID, dia akan mencegah terjadinya kematian. Tanya lagi loh, kan udah divaksin dok, kok masih kena COVID? Karena kita tahu, vaksin baru akan merangsang terbentuknya antibodi sesudah 28 hari vaksin kedua. Orang kan berpikir, sesudah vaksin 1 sudah seperti kayak Iron Man, udah kayak Superman dia, udah kebal, udah segala macam, udah bisa kemana-mana. Yang terjadi kena COVID, nyalain nyalain vaksin. Dan kita tahu efektivitas vaksin, Sinovac, 67%, artinya dari 100 orang yang divaksin, kemungkinan ada 33 orang yang tidak terbentuk antibodi yang sesuai yang diharapkan. Makanya tidak pernah ada kata-kata sesudah vaksin Anda boleh lepas masker. Amerika yang begitu dikdaya, begitu sombongnya sebulan yang lalu menyatakan kami akan lepas masker. Sekarang balik lagi. Presidennya menyatakan mau Anda sudah divaksin ataupun Anda belum divaksin, Anda harus pakai masker. Kalau enggak, Anda nggak boleh masuk ke tempat-tempat kantor federal. Inggris kembali lagi. Prancis kembali lagi menyatakan masker sebagai mandatori. Jadi jangan sombong, jangan keliru dalam mengartikan vaksinasi. Nah, sekarang kita lihat vaksin di Riau. Yang sudah divaksin 2 kali, itu kisarannya baru 500.000 orang. Yang sudah divaksin 1 kali, 376.000 orang. Jumlah penduduk di Riau itu 6.394.000. Dan kita tahu rumusnya untuk mencapai kekebalan kelompok komunitri
itu harus memenuhi 70% dari populasi harus divaksin. Nah, pertanyaannya kapan itu terjadi? Kalau seandainya vaksinasi di Riau ini bisa 100.000 per bulan, 100.000 per bulan, satu vaksin 1 dan 2 disuntikan ke masyarakat, itu baru bisa tercapai dalam 44 bulan ke depan. Nah sekarang vaksin dengan carut marutnya distribusi dari pemerintahan pusat ke pemerintahan provinsi dan kabupaten kota, yang terjadi apa? Animo masyarakat yang sekarang meningkat untuk divaksin tidak bisa terlayani. Dan ini menjadi masalah lagi. Saya sebenarnya nggak setuju dengan vaksinasi massal. Kenapa vaksin itu tidak diedarkan ke puskesmas saja? Kenapa harus kejaksaan? Kenapa harus polisi? Kenapa harus Polda? Kenapa harus kantor bupati, kantor gubernur? Karena kalau kita melakukan vaksinasi massal dengan kondisi sekarang, yang terjadi apa? Kita bikin kerumunan baru, yang ada pasien COVID-nya bukan makin banyak, bukannya COVID-nya makin sedikit gara-gara vaksinasi massal. Dan di dalam PPKM ini, memang masyarakat dan saya pribadi pun juga merasa terhalang, merasa disulitkan. Karena saya harus bekerja, nggak mungkin work from home. Sebagai seorang dokter tentu nggak mungkin work from home. Kami harus bekerja, perawat, dokter, dan lain-lain sebagainya harus bekerja. Sektor esensial harus bekerja. Cuman di dalam hati kecil saya memahami kenapa pemerintah menghambat jalan, kenapa ini dihalangi, kenapa ini nggak boleh, ini nggak boleh. Tujuannya cuma satu. Memang tujuannya untuk mempersulit masyarakat supaya nggak ikut bergerak kemana-mana, supaya virusnya diam. Dan kita tahu kondisi sekarang ini memang menyulitkan semua pihak. Pedagang kaki lima, kemudian pedagang UMKM, itu sulit memang hidupnya gara-gara terhalangi kegiatan ekonomi. Cuman kondisi ini kita harus pahami, ini demi kebaikan kita bersama. Dan di Provinsi Riau, saat ini kita sudah dalam proses menaikkan kapasitas lab 5.000 sampai 10.000 sampel per hari. Kemudian kita juga menjalankan strategi-strategi untuk penyediaan obat-obatan. Kemudian kita juga jalankan kebijakan provinsi itu, semua pasien yang bergejala sedang, berat, ataupun kritis harus dirawat di rumah sakit. Kemudian untuk gejala ringan ataupun orang tanpa gejala itu diharapkan semaksimal mungkin supaya bisa diisolasi di tempat-tempat yang disediakan pemerintah. Kenapa? Tujuannya supaya bisa diawasi, supaya bisa diperiksa, supaya bisa diobservasi. Jangan sampai terjadi pasien-pasien meninggal di isolasi mandiri di rumah yang tidak terpantau kondisi. Dan kita tidak inginkan itu terjadi. Dan memang dalam 2 minggu terakhir banyak masyarakat yang marah gitu ya. Loh, kok saya kan tempat saya, rumah saya bagus, bisa isolasi mandiri. Kenapa saya harus diangkut sama polisi, dibawa sama petugas puskesmas? Tujuannya cuma satu, untuk menyelamatkan nyawa saudara-saudara kita. Jangan lagi berpikir nih, ini pemerintah ini hobinya nyulitin masyarakat. Enggak, sekarang kita harus berprasangka baik dulu. Jangan berprasangka buruk dulu. Tujuan utamanya adalah bagaimana kita selamat. Karena setiap hari saya melihat dan menyaksikan bagaimana orang berjuang hidup melawan COVID ini. Begitu susahnya mereka bernafas, dan hampir setiap hari. Kalau kita lihat rata-rata angka kematian tadi, setiap 1 jam ada 2 orang yang meninggal di Provinsi Riau akibat COVID dalam beberapa hari terakhir. Dan itu suatu hal yang luar biasa menurut saya. Ini yang harus kita sadari. Ini PowerPoint, mulai dari PowerPoint yang saya perlihatkan sekarang, ini saya bikin di bulan Maret tahun 2020 dan belum pernah saya rubah. Jadi PowerPoint ini saya sampaikan pertama kalinya di depan semua bupati dan wali kota seluruh Provinsi Riau, di depan gubernur, di depan Kapolda. Saya sampaikan ini di tanggal 1 Maret 2020. Ini belum saya rubah. Dan ini masih sangat update sampai sekarang. Saya bilang waktu itu coronavirus ada, dan dalam perjalanannya coronavirus akan secara eksponensial, gradual, dan tiba-tiba tersebar.
Dan ini kita hanya menghitung hitungan hari, kita nggak ngomong ini bulan depan, minggu depan, enggak. Besok saya nggak tahu apa yang akan terjadi dengan kondisi sekarang. Dan kita ketika semua terjadi, sistem kesehatan kita akan tinggi, dan benar sekali nomor 5 jumlah pasien meledak luar biasa. Tenaga kesehatan akan kelelahan dan sebagian akan menyebut ajalnya di tempat bertugas. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, ini PowerPoint saya bikin tanggal 1 Maret 2020. Dan ini kejadiannya. Dan satu-satunya cara adalah patuhi protokol kesehatan. Nah, mungkin kalau di sini ada pemangku kebijakan, kepala kantor, kepala daerah, kepala wilayah, gitu. Mungkin Anda akan bertanya, bagaimana kalau saya reaksi paranoid saya berlebihan, mungkin saya ditertawakan, apakah saya terlihat bodoh? Ini PowerPoint saya ulang lagi, saya bikin di tanggal 1 Maret 2020. Dan memang benar, banyak yang ngetawain waktu itu. Ini Dr. Indra Yus ini paranoid. Orang belum ada COVID kok ngomong COVID. Tapi yang sekarang yang terjadi apa? Apakah ini akan menggoyang kestabilan ekonomi? Iya. Semua dunia mengalami resesi sekarang. Dan ternyata benar, begitu saya bikin ini, beberapa minggu kemudian, Italia lockdown, Inggris lockdown. Dan kita tahu, pandemi ini nggak bisa dihentikan. Pandemi cuma dihentikan oleh dua cara. Satu, takdir yang kuasa, seperti flu Spanyol, tiba-tiba dia hilang aja sendiri. Atau hilang dengan kekuatan manusia, dengan ilmu pengetahuan, yaitu vaksinasi dan kepatuhan mematuhi protokol kesehatan. Apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu sekalian, rumus COVID ini, Bapak Ibu sekalian, ini tetap saya ambil dasar gambar ini dari tanggal 1 Maret 2020. Rumus ini berlaku sampai sekarang. Dari 100% pasien COVID, 80% nggak perlu rawat, tapi 20% akan harus dirawat dan 5 orang akan mengalami kondisi kritis, 3-4 orang akan meninggal. Ini rumus ini, kalau pasiennya 100, berarti yang dirawat kan 20, yang meninggal nanti 3. Kalau pasiennya 1000, yang dirawat 200. Pasiennya 10.000, kalikan aja semua, terus meningkat. Dengan kondisi sekarang, saya selalu bilang, titik psikologis Provinsi Riau sudah terlewati. Titik psikologis Provinsi Riau adalah 1000 kasus per hari. Dan rumus di Provinsi Riau sederhana, setengah masalah di Riau ada di Pekanbaru. Tapi kalau kasus 1.500 di Pekanbaru. Kalau kasusnya 500, berarti 250 di Pekanbaru. Kalau kematiannya 50, berarti 25 di Pekanbaru. Lihat aja, rumusnya beda-beda tipis lah, 2-3% atau 5% lah perbedaannya. Nah, coba saya kasih gambaran. Kalau seandainya kasus 1000 di Provinsi Riau, berarti 500 di Pekanbaru. Sesuai dengan rumusan ini, dari 500 orang, 20%-nya harus dirawat, berarti 100 orang harus dirawat. Artinya sekarang hari ini dirawat 100, kalau besok kasus 500 lagi di Pekanbaru, besok 100 lagi yang harus dirawat. Besok 100 lagi, 100, kalau 500. Kalau kemarin kejadian yang kasusnya 2000 di Provinsi Riau, berarti 1000 di Pekanbaru. Dari 1000 yang positif, berarti 200 harus dirawat. Makanya kondisi saat ini, semua keterisian tempat isolasi di seluruh rumah sakit di Pekanbaru terutama, sudah di atas 80%. Oke. Dan ini masih, coba lihat, saya masih 23 Januari, breaking news, Wuhan, China menahan, nggak boleh travel, nggak boleh jalan-jalan, semuanya nggak isolasi. Dan sistem kesehatan akan terdampak kewalahan kalau memang ternyata terjadi eksponensial yang luar biasa, dan kita sudah mengalaminya. Kita akan melihat kondisi-kondisi, dan ini sekarang terjadi, Bapak Ibu sekalian. Gambar ini gambar rekaan di tanggal 1 Maret 2020.
Apakah kondisi ini terjadi sekarang? Iya. Tenaga kesehatan nggak kuat. Kami nggak mampu. Kita bukan Superman, kita bukan robot, kita manusia biasa. Kita nggak akan mampu menangani semuanya. Apakah ini terjadi sekarang? Ini kejadian di Italia tahun lalu, di Lombardi. Kondisinya seperti ini. Apakah RSUD Arifin Ahmad terjadi sekarang ini? Iya. Apakah di awal kos terjadi kejadian ini? Iya. Apakah di Eka Hospital terjadi kejadian ini? Iya. Ini kita harus meyakinkan masyarakat ini nyata. Real terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Gambar ini bisa menerangkan segalanya. Grafik ini bisa menyelesaikan segalanya. Kalau seandainya semuanya bisa dilakukan dengan baik. Kita harus melakukan treating yang baik. Kita harus menangani pasien dengan cepat mengisolasi, cepat menangani. Kita memberikan, buka rumah sakit darurat, buka rumah sakit sebanyak-banyaknya. Apakah mungkin akan cukup? Nggak mungkin kalau tidak ada aksi di hulunya. Jadi hulunya penting sekali sekarang. Dan apa yang bisa dilakukan pemerintah? Mengurung. Kita lihat begitu di Wuhan, Cina, waktu itu mereka lakukan lockdown satu provinsi, yang terjadi apa? Kasusnya langsung turun 40%. Itu kalau bisa PPKM ini anggaplah suatu pembatasan kurang lebih 40-50% lah mobilitas penduduk. Kalau PPKM ini benar-benar dilakukan dengan serius, kita akan bisa mengurangi jumlah kasus. Tapi kalau misalnya kita lakukan PSBB seperti awal-awal COVID, 90% travel reduction, kita akan mengurangi jauh lebih banyak kasus lah. Cuman ini memang kita harus memikirkan semua, kita petugas kesehatan memang tidak bisa cuma memikirkan kesehatan saja. Apalagi pemangku kebijakan tentu harus berpikir masalah ekonominya. Ini juga sama. Dan apa yang dilakukan oleh Singapura, Hong Kong, Jepang, dan Taiwan, mereka melakukan restriksi, kemudian melakukan tracing yang baik. Sudah di tracing, kalau ketemu langsung di-isolate, langsung diisolasi. Ya, cepat mereka mengontrol pandemi. Tapi sekarang pun mereka sudah kewalahan karena Delta ini betul-betul luar biasa. Nah, kita harus mitigasi dengan baik. Mitigasi itu pastikan orang jangan berkumpul. Untuk perkantoran yang memang tidak memerlukan harus berkontak langsung. Kalau bisa online, kenapa harus offline? Masuk sekolah. Dan kita tahu di Pekanbaru, walaupun sudah dibilang level 4, masih ada sekolah yang buka. Masih ada kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan. Padahal itu kita tahu melakukan kerumunan, termasuk kemarin namanya level 4, tapi dilakukan vaksinasi massal. Itu kan berarti menyalahi strategi sendiri. Dilarang berkerumun tapi dibikin kerumunan. Nah, itu kan kacau. Ini perlu diperhatikan, pakai masker. Ini mungkin semuanya sudah hafal dengan kata-kata ini, akhirnya sampai bosan mendengarnya gitu ya. Pakai masker, jaga jarak, dan lain sebagainya. Akhirnya kata-kata menjadi tidak bermakna karena terlalu sering diucapkan. Ini gambar ini paling sering saya sampaikan. Kalau semua orang memang betul-betul memakai masker setiap bertemu dengan orang lain, dan dia menjaga jarak 1,5 meter kurang lebih gitu ya, 180 cm atau hampir 2 meter, insya Allah tidak akan ada terjadi penularan walaupun di sebelah kita itu ada orang yang sakit. Dan saya selalu berpikir mulai dari awal pandemi, saya selalu berpikir seluruh orang sekitar saya kena COVID. Saya harus berpikir seperti itu. Supaya saya selalu berusaha berpikir, orang sekeliling saya kena COVID dan saya pun kena COVID. Sehingga saya selalu jaga kalau ada orang mendekat, saya menjauh. Saya selalu memastikan saya memakai masker kalau ada orang datang. Misalnya ada orang datang, ini kan kosong nih kantor ini.
Kalau ada orang yang datang bawa apa, bawa makan atau minum, saya akan pasti pakai masker saya. Karena saya berpikir saya kena COVID, dia kena COVID. Dengan dasar itu saja, itu kita bisa akan menyelesaikan masalah pandemi. Dan ini memang masalah ekonomi luar biasa, tantangannya luar biasa. Kita bisa bayangkan kepala keluarga harus bekerja karena dia harus ngasih makan sama anak-anak. Tapi masalahnya begitu dia pulang, dia bawa makanan, virusnya dia juga bawa. Yang nanti akan terjadi, semuanya akan sakit. Kalau kepala keluarganya juga sakit, tentu susah. Makanya saya selalu menyampaikan, saya tidak pernah merekomendasikan lockdown. WHO pun sudah mencabut rekomendasi untuk lockdown di suatu negara atau wilayah. Karena orang yang lapar itu adalah orang yang sakit. Cuman, kalau kita mau ekonomi jalan, tolong patuhi. Jadi kalau misalnya saya mau ke warung, tolong dong yang di warung, yang punya warung, pastikan Anda pakai masker, dan orang yang mau membeli ke tempat Anda, itu pastikan dia pakai masker. Kalau dia nggak pakai masker, tolak boleh. Itu pemerintah pun harus mempunyai strategi yang baik. Jangan cuma menyuruh-nyuruh, tapi tanpa ada solusi. Jadi ini juga kritik saya kepada pemerintah juga. Karena ini kita harus pikirkan bersama, tentu solusi bersama. Tentu kita tidak boleh cuma mengkritik, tentu memberikan suatu solusi kira-kira apa gitu. Mungkin itu saja beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf pada Bapak Ibu sekalian bila ada ucapan-ucapan saya yang tidak pada tempatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.